Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Kembali malam hari ini kita boleh datang ke hadirat Tuhan untuk menaikkan setiap ucapan syukur kita atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bahwasanya sampai hari ini Tuhan tetap mempedulikan seluruh kehidupan kita. Tuhan tetap ada bagi setiap kita, apapun kondisi kita, apapun keadaan kita. Dia tetap Allah yang sama dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, pemeliharaan Tuhan yang Engkau kerjakan begitu sempurna. Engkau telah memberkati kami, Engkau telah memberikan jalan keluar dalam seluruh kehidupan kami. Engkau memberikan kekuatan kami saat kami lemah. Pada malam hari ini Tuhan, sebagai bentuk ucapan syukur kami mau menyembah-Mu di dalam roh kebenaran. Karena saat kami menyembah-Mu ya Tuhan, saat Engkau ditinggikan, di situ ada kuasa yang Tuhan alirkan dalam kehidupan kami, untuk kami boleh semakin kuat di dalam Engkau, untuk kami boleh semakin percaya akan kebaikan Tuhan, untuk kami boleh semakin teguh berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Teguhkan hati kami untuk kami boleh semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memulai ibadah doa malam pada malam hari ini. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Ini aku berserah, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan
padamu Tuhan. Kami ikuti panggilanmu. Oh, haleluya. Haleluya. Engkau Allah yang baik. Syukur bagimu. Haleluya. Glory bagimu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan, musim demi musim Engkau tetap menyertai kami, bahkan sampai pada malam hari ini. Tidak terukur kasih setiamu dalam kehidupan kami. Sungguh luas, sungguh lebar, sungguh tinggi, tak terjangkau Tuhan oleh pikiran kami manusia. Terpuji namamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur untuk Engkau yang sungguh sangat baik. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku.
bersyukur Tuhan, bahwa sampai hari ini Tuhan, tidak pernah Engkau meninggalkan kami sedetik pun. Pertolongan demi pertolongan Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Saat kami dalam situasi yang sangat terhimpit, Engkau ada bagi kami memberikan kelegaan, dan kami bersyukur Engkau ada dalam setiap kehidupan kami. Engkau sungguh baik ya Tuhan, sangat baik. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Kau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur
karena Engkau Allah kami yang setia. Di segala musim Engkau ada bagi kami, menyatakan pertolongan-Mu bagi kami ya Tuhan. Malam hari ini kami rindu kebenaran firman Tuhan boleh mengubahkan cara pandang kami yang salah, cara berpikir kami yang salah. Oleh karena itu Tuhan, kami perlu Engkau berbicara melalui hamba-Mu. Engkau urapi hamba-Mu, Engkau juga urapi seluruh kehidupan kami, agar firman Tuhan yang ditaburkan boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi peneguhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menempuh jalan yang benar di dalam Engkau, dan kemenangan demi kemenangan boleh kami raih, karena Engkau Allah yang berkuasa, itu Allah yang menyertai kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Kita belajar kembali, bertemu kembali dalam acara Bible Class kita hari ini. Kita sudah sampai seri yang ke-53 dari kitab Ulangan kita. Latar belakang kitab Ulangan, kita mulai dari kitab Kejadian ya. Bangsa ini telah dipilih oleh Tuhan, ditebus dari Mesir dengan kemah tabernakel yang lengkap, diinstruksikan dalam waktu 1 bulan untuk hidup dalam kesucian, dan dipersiapkan untuk memiliki tanah perjanjian setelah melewati 40 tahun di padang gurun. Jadi keadaannya Musa akan meninggal sebelum orang Israel masuk tanah perjanjian, dan kitab Ulangan ini mencatat kata-kata terakhir Musa dalam tahun strategis ketika pendengarnya, generasi yang baru yang ada di Moab, mereka mendengar Musa menyampaikan 4 khotbahnya. Jadi kata kunci kitab Ulangan itu adalah renewal, pembaruan perjanjian Musa yang disampaikan 40 tahun yang lalu kepada orang tua mereka, kepada kakek mereka, dan mereka diperbaharui kembali perjanjian Musa itu sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Nah, ayat kunci dari kitab Ulangan pasal 6 ayat yang keempat, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, Ulangan adalah pembaharuan perjanjian Musa. Walk Truth Bible mengatakan ini adalah Do It Run On Me, dan kita sudah sampai di Ulangan pasal 16. Ulangan pasal 16 ini adalah khotbah Musa yang kedua, dan kita sekarang di hukum-hukum acara. Di hukum acara ada 3 ya, dan kita sekarang yang kedua. Oke, hukum acara kita bisa melihat hari ini kita belajar tentang Pentakosta. Nah, minggu lalu kita belajar tentang roti tidak beragi atau Paskah. Nah, ada 3 perayaan ziarah wajib. Yang kedua itu namanya Pentakosta atau hari raya 7 minggu. Nah, 3 ziarah wajib ini harus kita pahami. Ingat ya, mereka kan sedang mendengarkan khotbah Musa di sini. Mereka mau menyeberang. Nah, nanti ketika menyeberang dan mengalahkan musuh mereka, mereka tinggal tersebar di semua tempat ini. Dan Alkitab dan Musa sudah mengajar dalam pasal 12 ada tempat suci tunggal, bait Allah tunggal. Dan ada yang kedua, dan ada yang ketiga. Dan itu sebabnya perjalanan perayaan ziarah ini 1 tahun 3 kali engkau harus menghadap aku. Nah, itu namanya dalam perjanjian lama, perjanjian baru ada namanya nyanyian ziarah dalam Mazmur yang dinyanyikan ketika mereka dalam perjalanan. Dari mana? Berbagai tempat ini, dan mereka menyanyikan nyanyian ziarah itu. Nah, jangan lupa pola Allah dalam festival ini adalah minggu kemarin kita sudah bahas, rest. Berhenti dari segala pekerjaan mereka, semuanya istirahat dan liburan, dan mereka pergi mencari Tuhan. Nah, perayaan khusus menurut perjanjian lama kita tahu ya, ayat kuncinya dimulai ayat 1, sudah kita bahas minggu lalu. Ingatlah dalam bentuk call infinitive absolute, mengingat secara berulang-ulang, dan dibahas dalam kitab Ulangan 73 kali, dan gaya bahasanya seperti perintah. Dan ingat, kita sudah sampai di hari ini kita belajar Pentakosta 7 minggu. Ayo kita baca bersama-sama ya.
7 minggu harus kau hitung pada waktu orang mulai menyabit gandum yang belum dituai. Haruslah engkau mulai menghitung 7 minggu itu. Jadi kita mau lihat ada dua bagian ya, Pentakosta. Nah, Pentakosta yang pertama kita belajar tentang Pentakosta dalam Perjanjian Lama, lalu terakhir kita lihat Pentakosta dalam Perjanjian Baru. Nah, kita lihat ya, festival Ziarah Pentakosta. Nah, dikasih 7 minggu. Kasih nama 7 minggu ya, karena perintah Musa untuk hitung 7 minggu setelah kamu memanen biji-bijian. Sebetulnya barley ya, jelai, lalu gandum. Nah, kamu hitung 7 minggu. Nah, ini berarti festival ziarah 7 minggu, Syafaut ya. Syafaut. Nah, ini hari raya 7 minggu, kira-kira jatuh pada akhir Mei atau awal Juni. Ingat, 7 minggu ya, masih diperhitungkan dari permulaan jelai dipanen, dihitung selama 7 minggu. Nah, ini Paskah. Ingat ya, 40 hari setelah itu kita peringati akhirnya diubah Tuhan menjadi kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Lalu di sini hari ke-50 Yobel, seperti itu. Nah, Pentakosta itu menandakan selesainya menuai jelai yang dihitung mulai dari sejak pertama kali menyabit jelai gandum, seperti itu. Nah, ini bedanya ya. Persembahan jelai, barley dan gandum, keduanya selesai dipanen dan biasanya sesudah Paskah sampai pada Pentakosta. Nah, jadi kalau mau tahu jelai itu seperti ini, lihat ya, ujung-ujung bulu-bulunya itu banyak sekali. Ini gandum. Nah, kalau bijinya ini bedanya. Jelai dan gandum bedanya seperti ini. Oke, kita teruskan ya. Nah, tapi tidak boleh salah ngerti. Ini bukan festival atau pesta perayaan selama 7 minggu, enggak. Tapi pesta atau festival yang dihitung sesudah 7 minggu. Nah, ada nama lain ya, hari raya 7 minggu, hari raya menuai, hari raya panen, hari hulu hasil atau buah sulung. Nah, lalu kenapa disebut sebagai hari Pentakosta? Karena Alkitab dalam bahasa Ibrani ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, Septuaginta, lalu menggantikan muncul kata hari ke-50, lalu muncul kata Pentakosta seperti ini. Oke, ayo kita baca ayat selanjutnya. Tadi ayat 9 ya, sekarang ayat 10. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu. Sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang ada di dalam tempatmu, dan orang asing, anak yatim, dan janda yang di tengah-tengahmu, di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan haruslah engkau melakukan ketetapan ini dengan setia. Nah, ingat ya, itu kan dihitung dari mereka mulai memanen. Nah, jadi panen perdana mulai disabit. Nah, ini namanya persembahan unjukan ini. Nah, ingat, setelah panen di utara lalu dibawa ke selatan, ke Yerusalem untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi apa yang mereka sabit, hulu hasil itu, buah sulung itu mulai dipersembahkan di bait Tuhan, di tempat suci tunggal. Tidak boleh memilih mempersembahkan menurut kehendak kita, tapi Tuhan yang pilih. Nah, itulah sebabnya dalam Imamat pasal 23 ayat 10 dikatakan, dan imam di tempat bait Allah itu ya, dan imam itu haruslah mengunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan supaya Tuhan berkenan akan kamu, dan imam harus
mengunjukkannya pada hari sesudah Sabat itu. Nah, dalam bahasa Alkitab terjemahan Authorized Version, bahasa Inggris, dan imam harus with it. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita melihat bersama-sama di sini, with it itu seperti berkas gandum dipegang oleh imam seperti gambar ini, ya. Lalu secara simbolis ketika diunjukkan, diayun-ayun, dilambai-lambaikan ke atas dan ke bawah atau digoncangkan, nah bentuknya imperfect, terus-menerus, itu lambang bahwa Tuhan terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami dengan panen itu. Nah, zaman dulu orang lakukan ini, tapi zaman sekarang karena masyarakatnya tidak semuanya agraria, mereka lakukan secara simbolis saja seperti ini. Nah, kita bisa sedikit memahami ya apa yang terjadi di Yerusalem hari-hari ini yang mereka lakukan, orang Israel lakukan seperti ini. Oke, ini happy Shavuot, yaitu sesudah pesta ucapan syukur atas hasil panen atau buah sulung, mereka bawa juga persembahan khusus. Persembahan sukarela. Dalam nats kita yang kita baca tadi itu sekedar persembahan sukarela. Nah, kalau saudara orang pelit, saudara memikirkan sekedar aku maunya cuma receh-receh saja. Salah besar, bukan receh ya. Ingat ya, ini korban. Nah, saya tunjukkan sama saudara ada 5 macam korban yang diajarkan kitab sebelum yang kitab imamat. Nah, ada namanya korban bakaran utuh, sajian, pendamaian, penghapus dosa, penebus salah. Nah, ini namanya untuk korban penyucian. Nah, 2 korban terakhir ini dipakai untuk korban pembasuhan. Nah, ini korban sukarela, ini korban wajib. Jadi, saya balik lagi tadi tuh, gak bisa kalau berkata saya relanya cuma receh. No, bukan itu poinnya. Ingat ya, Tuhan mengajarkan ini. Jadi korban sukarela itu ada 3. Ingat ya, korban bakaran, utuh, sajian, dan pendamaian. Jadi lihat ya, korban bakaran itu apa? Dalam teks Alkitab PL, imamat, apa saja. Bisa lembu, bisa domba, kalau sudah orang miskin, burung dara atau burung tekukur, merpati muda untuk orang miskin, dan tidak bercela. Dan dibakar semuanya. Nah, ini fungsinya untuk ibadah sukarela. Ini namanya persembahan sukarela. Jadi bukan receh ya. Nah, ini korban sajian, grain, biji-bijian, tepung-tepungan. Jadi bisa ada tambahan minyak zaitun, ditambahin bubuk garam. Ini persembahan sukarela. Karena Tuhan begitu baik memberikan berkat buat saya. Itu sebabnya saya berikan persembahan sukarela saya. Apalagi sukarela? Pendamaian. Ya, kambing, domba yang sempurna dan beragam roti. Ini sukarela. Ya. Jadi kalau kita penerapan masa kini, ini persembahan wajib, persepuluhan, sukarela itu kalau di gereja kita persembahan kolekte. Nah, saudara ibadah online di rumah kolekte enggak? Itu masalahnya ya. Berikan persembahan sukarela enggak? Nah, kalau di gereja kita ada pembangunan ya, seperti ini. Oke, festival ini. Ingat ya, persembahan sukarela. Ziarah Pentakosta itu perayaan kelimpahan. Tuhan memberkati dengan limpah. Tuhan menyediakan berkat buat umatnya. Nah, karena diberkati dengan panen, setiap persembahan sukarela harus sebanding. Ingat saya katakan tadi ya, gak boleh asal-asalan memberi. Tuhan sudah memberkati saya. Saya tidak asal-asalan memberi kepada Tuhan. Nah, pesta Pentakosta ini menjadi momen bersukacita dan berbagi. Ingat ya tadi itu kan orang Lewi. Nah, ingat melalui persembahan sukarela tadi itu orang Lewi dapat bagian. Kenapa? Kenapa mesti murah hati? Karena Allah sudah bermurah hati kepada mereka. Orang asing, murah hatilah juga kepada orang lain. Kepada masyarakat yang kurang makmur, kurang diberkati. Jadi prinsipnya memberi dengan sukarela sebanyak Tuhan telah memberkati.
Dan itu prinsip yang sama yang ditegaskan dalam perjanjian baru. Memberi yang betul. Dan ini prinsip universal. Apa 2 Korintus 8 ayat 9? Ini ayatnya. Ayo kita baca. 2, 3. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh kamu telah menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi kita bisa paham ya, kita kan suka nyanyi kan, Yesus rela kaya jadi miskin, agar kita semua jadi kaya. Nah ingat, prinsipnya yang sama. Tuhan memberkati kita, sebanyak itulah kita memberikan berkat itu kepada Tuhan. Ingat, hari Pentakosta dalam perjanjian lama diumumkan sebagai apa? Hari pertemuan kudus. Nah pada hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan yang berat. Semua laki-laki Israel wajib dari tempat kediamannya, seperti gambar peta tadi itu ya, menuju ke satu tempat kudus, ke Yerusalem. Nah, di hari itu juga ada 2 buah roti bakar dari tepung halus dan baru ya, dan beragi diunjukkan imam di hadapan Tuhan. Kenapa? Tuhan sudah memberkati saya juga dengan gandum, makanan. Jadi ada daging, kambing domba, lembu sapi, tapi juga ada tepung, ada roti yang dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, ini yang persembahan sukarela ya, ingat tadi itu. Nah ini hari bersuka cita, 7 hari lamanya. Jadi ingat, hari raya 7 minggu dirayakan 7 hari. Setelah 7 minggu dirayakan 7 hari. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan, bukan kita yang pilih. Sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil usaha tanahmu, dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan bersungguh-sungguh. Jadi harus paham ya, Tuhan sudah memberkati saya, dan itu sebabnya saya harus mau juga memberikan persembahan sebanyak Tuhan memberkati. Ya, harus paham itu. Nah, pada hari itu orang Israel yang saleh mengungkapkan rasa terima kasihnya karena berkat tuaian gandum, jelai, dan itu menyatakan respect, rasa takut, rasa hormat kepada Tuhan. Nah pertanyaan buat kita, apakah kita takut dan menghormati Tuhan ketika diberkati? Oh ya, saya takut. Jawabannya adalah, bagaimana dengan cara menghormati Tuhan? Mengembalikan milik Tuhan. Ada persembahan wajib, ada persembahan sukarela. Itu persembahan di dalam Pentakosta di perjanjian lama. Nah sekarang kita belajar Pentakosta dalam perjanjian baru. Nah Pentakosta perjanjian baru sama ya, orang Israel harus datang ke bait Allah. Dan saudara bisa membayangkan pada zaman Tuhan Yesus ya, pada zaman Rasul-Rasul, pada zaman Injil. Jadi yang kita bisa pahami ya, lalu hari Pentakosta nanti kita lihat ya. Nah ini pesta panen syukur. Wow, bayangkan penuh sesak kota itu, ramai, suasana rohani, suasana pesta, bersuka cita. Dan Tuhan memakai siarah perjanjian lama Pentakosta ini, siarah wajib kedua, lalu Tuhan change, merubah. Di perjanjian baru sebagai era baru. Apa? Panen jiwa-jiwa. Kalau dulu panen gandum, sekarang panen jiwa-jiwa. Dan itu sebabnya gereja lahir. Era yang penuh dengan kuasa Roh Kudus buat umatnya, dan ini kuasa transformasi dari Tuhan. Nah sebetulnya Yohanes Pembaptis pernah bernubuat kedatangan Roh Kudus untuk memenuhi nubuatannya ya. Yohanes Pembaptis mengatakan demikian. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Luar biasa. Jadi era perubahan itu akan terjadi. Nah itu sebabnya janji Yesus berkata, dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang janjikan Bapakku, tapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, di Yerusalem ini, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Jadi kita bisa membayangkan di ruang atas, di Kisah Rasul pasal pertama,
Murid-murid berkumpul di ruang atas, kira-kira bentuknya seperti ini. Ya, mereka kumpul di tempat ini. Karena Tuhan ngomong, kamu mesti kumpul, tunggu sampai kamu diperlengkapin. Dan ketika mereka berdoa, 10 hari menunggu breakthrough, terobosan dari Roh Kudus. Lalu Roh Kudus hadir pada hari Pentakosta. Dan tempat ini ya, saya pernah pergi ke tempat ini, di ruang atas seperti ini, dan tanda tiupan angin keras, lidah-lidah seperti nyala api memenuhi tempat itu. Turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras memenuhi tempat itu. Murid-murid kumpul tempat yang tadi itu. Dan lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Lalu mulailah murid-murid yang kumpul itu berkata-kata dalam bahasa lain. Kenapa? Karena itu hari Pentakosta. Hari semua orang Israel dari dalam negeri, dalam kota, luar kota harus berkumpul di tempat itu. Jadi lihat ya, ini kota Yerusalem. Ada yang datang dari Partia, ada yang datang dari Media, dari Elam, dari Mesopotamia, dari Yudea, dari Kapadokia, dari Pontus, dari Asia, dari Figia, dari Pamfilia, dari Mesir, dari Kirene, dari Roma, dari Kreta, dari Arab. Mereka semua berkumpul di Yerusalem. Jadi bahasa-bahasanya murid-murid berbicara dalam bahasa-bahasa asing. Kenapa? Karena pendatangnya punya bahasa masing-masing. Nah itu sebabnya sehingga orang banyak yang berkumpul dari berbagai bahasa ini. Tapi satu bangsa ya, warga negara orang-orang Israel tapi tinggal di luar negeri, mereka mengerti rasul-rasul ngomong dalam bahasa daerah mereka. Bahasa apa? Bahasa Roma, bahasa Kreta, bahasa Kirene, bahasa Mesir, bahasa Arab, bahasa Elam, Media, Mesopotamia, Kapadokia, Asia, Frigia, Pamfilia, Partia. Paham. Si rasul ini berkata begini, rasul ini berkata ini, rasul ini berkata begini, sehingga mereka mulai paham. Sehingga ada makna baru dalam Pentakosta, dalam perjanjian baru. Dulu pesta panen, sekarang hari lahirnya dan ulang tahun gereja sedunia. Pemenuhan janji tentang Roh Kudus. Oke, penerapan buat kita. Apa yang kita pelajari hari ini? Ingat ya, saya mau bicara tentang Pentakosta bagi gereja di yang nomor 2 tadi itu ya. Pemenuhan janji Roh Kudus buat kita. Ingat, kenapa Roh Kudus mesti ada dicurahkan buat saudara dan saya? Supaya kita berani. Allah memberikan kita roh keberanian. Untuk apa? Memberitakan firman Tuhan. Sebagai murid, kita dipenuhi Roh Kudus. Kadang-kadang kita takut menghadapi penganiayaan, penghalang. Saat dipenuhi Roh Kudus, murid-murid yang penakut jadi pemberani. Dulu murid-murid menutup pintu karena takut. Waktu dipenuhi Roh Kudus, mereka keluar. Yang kedua, mengarahkan supaya pelayanan kita lebih efektif. Lihat ya dalam kisah ya, Filipus diarahkan, pergi layani sida-sida itu. Gereja Yerusalem, khususkan Paulus dan Barnabas untuk tugas penginjilan. Nah kalau saudara mencari, apa sih Tuhan panggilanku? Apa sih pelayananku? Apa sih pelayanan yang efektif buat saya? Ingat, Roh Kudus itu menolong kita. Nah yang ketiga, kita diajar untuk peka dengan pelayanan kita. Ingat ya, Paulus banyak peka menghadapi tuntutan Roh Kudus. Waktu dia mau masuk tempat ini, Roh Kudus berkata, jangan masuk daerah itu. Roh Kudus mengarahkan mereka pergi ke tempat itu. Ingat ya, waktu kita dikuasai Roh Kudus, kita tahu kehendak Tuhan, kebenaran Tuhan, kasih Tuhan. Nah, saya mau tutup dengan suatu cerita. Ada seorang hamba Tuhan yang tinggal di kota London, namanya F.B. Myers. Nah, kebetulan di kota London ada 2 pendeta yang besar, yang ngetop hari itu, namanya Campbell Morgan, dia pendeta Westminster Chapel. Lalu pendeta yang kedua Charles Haddon Spurgeon, pendeta Metropolitan Chapel. Ini 2 pendeta besar, 2 pendeta top, dan
A.B. Meyers ini dia pendeta di gereja kecil. Yang satu, ya ingat ya, Campbell Morgan gereja gede, Spurgeon gereja gede. Bahkan Spurgeon itu kalau kebaktian 10.000 jemaat yang dengar khotbah itu ya. Nah tapi A.B. Meyers ini gereja kecil, namanya gereja Christ Church di London. Morgan dan Spurgeon karena pendeta gede, pendeta selebriti, otomatis jemaatnya banyak. Jujur aja A.B. Meyers dia berkata, saya agak iri hati karena dua teman saya ini, dua hamba Tuhan ini gerejanya gede, tapi gerejaku kecil. Tapi dia diajar Roh Kudus untuk mendoakan, tetap mendoakan dua rekannya itu. Dan setelah berdoa, Roh Kudus memberikan dia kekuatan. Ketika saya berdoa untuk keberhasilan mereka berdua, walaupun saya kecil, Roh Kudus berkata kepada dia dan memberikan kekuatan, damai sejahtera dan ketenangan. Dan luar biasa, ketika Allah bekerja, A.B. Meyers masih mendoakan dua temannya itu, dan dua gereja temannya tidak cukup, luberannya masuk mana? Masuk gereja dia. Dia berkata begini, ketika seseorang dikuasai Roh Kudus, bukan dikuasai iri hati. Iri hati lenyap, emosi jiwa lenyap, kemarahan lenyap. Karena Roh Kudus mengontrol, menghendaki apa yang dia maui. Dan itu membawa berkat dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapak kami dalam sorga, kami bersyukur hari ini kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu tentang festival Pentakosta, dan kiranya seluruh sidang jemaat-Mu boleh diberkati dan mengerti akan prinsip firman-Mu ini. Terima kasih, biarlah kami terus belajar dan boleh mengerti apa yang Kau mau dalam kehidupan kami. Kita akan buka tangan kita. Kiranya berkat rahmat sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih sayang pada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai dari sampai selama-lamanya. Diberkatilah hidup kita oleh Tuhan, rumah tangga kita, pekerjaan kita, kebutuhan kita, kesehatan kita oleh Tuhan. Dan berkat dari rohani jasmani melimpah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita semuanya percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Jangan lupa memberikan persembahan.